Yahya Hairani Paneh dari kelas B reguler 2021 Pusat Pendidikan Udara Universitas Negeri Medan. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas riset mata kuliah sejarah pendidikan. Di tempat di madrasah ini yang bernama Museum Al-Wasliyah. Dulunya ini merupakan Maktab Islamiyah Tapanuli yang mana dibangun pada tahun 1918. Madrasah ini merupakan madrasah tertua di Kota Medan yang pada tahun 2021 sudah menjadi situs cagar Kota Medan. Maktab Islamiyah Tapanuli. Dulu ini bangunan ini dibangun pada tahun 1918 ya, di bawah satu tapak pendapatan yang diwakafkan oleh seorang datuk yang bernama Datuk Haji Muhammad Ali Pesawat. Dibangunlah maktab ini swasembada orang-orang Tapanuli, pelajar-pelajar yang tujuannya untuk belajar orang-orang belajar ilmu agama. Jadi setelah dibangun ini dijadikanlah ini seperti madrasah atau maktab. Pada waktu dibilang Maktab Islamiyah Tapanuli. Maktab itu tempat menulis. Kata bayak maktabun, tempat belajar lah gitu. Jadi kenapa Maktab Islamiyah Tapanuli? Berhubungan memang kebanyakan yang belajar, yang mengajar orang-orang kita Tapanuli. Kebetulan itulah dia, maka disebut dengan Maktab Islamiyah Tapanuli. Pada waktu itu guru-guru besar kita lah, ulama-ulama di Sumatera Utara ini seperti Tuan Asad Barlubis. Pada waktu itu beliau masih muda lah kan, Syekh Haji Hasan Maksum, Syekh Mahmud Yunus, Syekh Ismail Banda. Tuan Asad ini semua ulama besar yang merupakan orang yang dikagumi oleh Hamka, karena dia menjuluki Tuan Asad ini seorang mutiara dari Sumatera. Kalau Ismail Banda ini tokoh yang belajarnya memang di luar negeri. Beliau ini termasuk utusan Indonesia yang ditunjuk oleh Soekarno untuk menjadi utusan ke negara-negara Arab sebagai membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Dia tidak kedutaan. Jadi utusan yang datang ke negara Arab misalnya gitu kan, negara Arab, tolong nanti kalian memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Atau negara-negara Arab itu mau mengatakan bahwa Indonesia itu merdeka. Ternyata memang betul kan, salah satunya Mesir yang pertama, negara Islam pertama yang menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jadi apa tadi saya katakan tadi, tokoh-tokoh ini merupakan ulama-ulama besar di Sumatera Utara. Maka nama-nama mereka itu dinobatkan di IAIN. Kalau kamu nanti kapsuin ada tuh Aula, Tuan Asad, Olah, Mahmud Yunus. Karena memang ulama-ulama besar Indonesia, dan mereka ini juga lah yang membentuk Al-Jam'iyatul Wasliyah. Kalau di Jawa disebut Nahdlatul Ulama NU, kalau di Jogja disebut dengan Muhammadiyah, kalau di Sumatera itu orang kenal Al-Jam'iyatul Wasliyah atau AW. Mata pelajaran di sini dulu namanya MIS, sekarang namanya Madrasah Al-Wasliyah. Itu pelajarannya, kalau pelajarannya itu seperti pesantren, memang tidak nginap tapi pulang. Tapi pelajaran itu memakai huruf Jawi dan memakai bahasa Arab. Dia metodenya itu lebih metode menghafal, membaca, menghafal, membaca. Jadi seperti pesantren tapi tidak menginap tapi pulang. Mengajar begitu, mengajar baca, dihafal, dipraktekkan. Karena pelajarannya itu seperti belajar fikih, sorok, nahwu, bahasa Arab, tarikh, ya kan? Tarikh itu sejarah kita bilang kan. Lalu tajwid, tauhid itu ilmu kalam.
Jadi buku-buku itu memang buku-buku yang diciptakan oleh para ulama-ulama yang tadi saya katakan, yang sampai sekarang ini masih digunakan, bukan saja di sini tapi di Pulau Jawa pun masih digunakan atau Malaysia. Banyak. Kalau di Sumatera Utara ini istilahnya tidak pun dari sini, tapi mereka yang karena mereka ini kan belajar mengajarnya kan tidak di sini seperti Unifa itu kan dari sini itu awalnya kan seperti Ismailia, Unifa, UMN. Jadi tokoh-tokoh yang besar dari Alwaslia itu sudah menyangkut ke ada yang sebagai tokoh di DPR, ada yang sebagai kita katakan menjabat sebagai wali kota atau bupati di tingkat Sumatera Utara. Jadi banyak tokoh-tokohan dari Alwaslia itu yang muncul dari orang-orang Alwaslia, karena memang Alwaslia itu besarnya di Sumatera Utara. Mata terpeduli dulunya, sekarang selanjutnya mereka membuat namanya Alwaslia ya. Jadi tujuan Alwaslia itu tujuan itu ada 5, namun dia lebih mengutamakan masalah pendidikan agama dan masalah sosial. Maka Al-Jami Wasliah ini lebih tidak seperti NU, mereka lebih mengedepankan pesantren, ya kan? Kalau Al-Wasliah ini dia madrasah, yaitu panti asuhan. Ini lebih mengedepankan kepada pendidikan dan dakwah, dan tujuan dan sosial.